Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulu, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila ya. Kali ini kita akan membahas tentang bioflok ikan patin. Kebetulan saya ada bioflok ikan patin, kita akan cerita seperti apa caranya budidaya ikan patin di kolam bioflok ya. Nanti semuanya akan kita uraikan di dalam video ini ya secara detail. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian coba di rumah. Oke? Justru membuat semakin semangat berkarya. Raja Nila lahir dari semangat kecintaan akan budidaya ikan, menularkan aura positif ke siapa saja yang ingin bergabung dan bersatu untuk bisa sukses. Jangan menyerah dan tetap fokus, rezeki akan lahir dari ketekunan. Halo kawan-kawan, sekarang kita akan bahas tentang bioflok ikan patin ya. Bioflok ikan patin. Mari nih, sini. Ini kolamnya. Ukuran kolam ini kurang lebih sekitar 1,5 dikalikan dengan 1,2 ya, ada 4 meter. Ini kalau saya hitung-hitung volume airnya itu kurang lebih sekitar 3,5 kubik ya. 3,5 kubik. Nah, 3,5 kubik ini awalnya kita isi itu sekitar 900-an ekor. Sekarang tinggal 874 ekor. Jadi ada kematian beberapa ekor ya. 874 ekor, kalau kita bagi dengan 3,5 kubik, itu kurang lebih sekitar 249 ekor per meter atau 250 ekor per meter kubik ikan patin ini. Kita masukin size awalnya itu ukurannya itu sekitar 7,5 cm atau 3 inci. Kita masukin, cara masukkannya itu ya cara awal tebar pertama itu memang seperti biasa kita lakukan karantina dulu. Yang pertama kita lakukan itu adalah packing ikan yang ada ikan patinnya itu kita lakukan aklimatisasi dulu ya, aklimatisasi untuk menyesuaikan suhu di dalam kolam dengan suhu air di dalam kolam dengan suhu di dalam packing. Tinggian air pertama hanya 40 cm. Ini untuk memudahkan kita untuk mengamatinya, terus memudahkan kita juga untuk mengambil ikan-ikan mati ya. Dan memperkecil dosis penggunaan obat yang kita gunakan pada saat tahapan karantina. Nah, dalam perlakuan awalnya, sebelum ditebar ini saya rendam dulu menggunakan antiseptik untuk memastikan ikan ini memang tidak membawa bibit penyakit dari unit pembenihannya ya. Setelah betul-betul kita harus pastikan ikannya sehat supaya nggak ada perkembangan penyakit di dalam kolam dan mempercepat tahapan karantina. Di tahapan karantina itu kita hanya memberikan makan 1,5% dari bobot dan tentunya dicampurkan dengan obat karantina ya. Dan airnya kita kasih antiseptik dan garam. Dosis garam yang kita masukkan ke dalam kolam itu kurang lebih sekitar 500 gram per meter kubik. Dosis antiseptiknya itu sekitar 3,5 kubik ini saya kasih kurang lebih sekitar 200 ml ya. Dan untuk dosis obat karantinanya dicampurkan ke pakan itu 3-5 gram per kilogram pakan. Raja Nila lahir dari semangat kecintaan akan budidaya ikan, menularkan aura positif ke siapa saja yang ingin bergabung dan bersatu untuk bisa sukses. Jangan menyerah dan tetap fokus, rezeki akan lahir dari ketekunan. Hentikan omong kosong ketika tak berhasil, karena tak ada sukses yang lahir dari menghina usaha orang lain. Raja Nila adalah contoh nyata, merubah hal biasa menjadi luar biasa, karena rezeki akan berlipat ketika kamu saling berbagi pengalaman. Sukses buat kita semua, amin. Raja Nila lahir dari semangat kecintaan akan budidaya ikan, justru membuat semakin semangat berkarya. Raja Nila lahir dari
Raja Nila lahir dari semangat kecintaan akan budidaya ikan, melandungkan aura positif ke siapa saja yang ingin bergabung dan bersatu untuk bisa sukses. Jangan menyerah dan tetap fokus. Rezeki akan lahir dari ketekunan. Hentikan omong kosong ketika tak berhasil, karena tak ada sukses yang lahir dari menghina usaha orang lain. Raja Nila adalah contoh nyata merubah hal biasa menjadi luar biasa. Karena rezeki akan berlipat ketika kamu saling berbagi pengalaman. Sukses buat kita semua, amin. 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 Nah, kematian ikan di tahapan karantina itu ya biasa, perut hijau, ada sedikit-sedikit jamur dan yang lain-lain lah ya. Biasalah penyakit benih ya di awalnya, tapi ini sudah aman. Setelah ikan benar-benar sehat, terus kita rubah ke dalam sistem bioflok. Sistem bioflok itu diawali dengan membuat tahapan prabioflok. Tahapan prabioflok itu ikannya masih tetap di kolam, tapi air kolam yang kita naikin ke atas ya. Kita hentikan pembuangan kotoran, kita buat gimana caranya supaya kotoran tetap ada di dalam kolam untuk menjadi bahan utama yang akan dirubah oleh bakteri pembentuk flok menjadi gumpalan flok gitu ya. Nah, di tahapan prabioflok kita sering setiap hari memberikan larutan biang bibis ke dalam kolam. Larutan biang bibis ini untuk membantu kualitas air kolam ya, karena tidak kita buang kotorannya, sehingga secara otomatis kualitas air kolamnya akan menurun ya akibat adanya kotoran-kotoran akibat pakan yang kita berikan ke dalam kolam. Jadi untuk mengantisipasi itu sebelum bioflok berjalan, itulah gunanya fungsinya biang bibis kita berikan ke dalam kolam ya. Terus pakan ikannya juga sudah kita campurkan dengan biang bibis ya. Sudah kita bibis menggunakan biang bibis dengan harapan pakan-pakan yang masuk ke kolam itu juga sudah mengandung bakteri yang mampu nantinya itu ya menjaga kualitas air kolamnya ya sebelum terbentuk biofloknya gitu. Jadi nggak kadung mati ikannya gitu ya. Selanjutnya kita merubahnya ke sistem bioflok. Sistem bioflok itu ya sama seperti ikan nila, nggak ada bedanya. Kita memberikan starter bakteri ke dalam kolam ya. Starter bakterinya itu dosisnya 5 gram per meter kubik. 5 gram per meter kubik kita masukkan ke dalam kolam. Terus cara masukkannya itu saya menggunakan kultur bakteri ya. Jadi saya kultur dulu bakterinya. Saya kultur bakteri pembentuk floknya yang ada di starter bakteri ya, saya gunakan starter bakteri Raja Nila. Kemudian setelah itu saya kultur 5 gram per meter kubik, sama molasenya itu 50 ml per meter kubik. Nah, 50 ml per meter kubik itu diaduk ya. Jadi totalnya ini kalau 3,5 kali 50 terus 5 itu untuk molase, terus 5 gram per kali 3,5 itu untuk starter bakteri. Kita kultur selama 24 jam. Setelah itu selesai, kurang lebih 24 jam baru kita masukkan ke dalam kolam. Hari pertama kita berikan starter bakteri itu kita sebut sebagai hari pertama DOC atau Day of Culture One ya. Jadi Day of Culture One itu kita kasih itu adalah hari pertama usia flok ya. Terus kita ulangi lagi di hari kelima, DOC 5, terus kita ulangi lagi di hari ke-14. Pada saat hari ke-14 kita ukur vlog ya, dan ini kebetulan kan sudah hari ke-12 nih. Jadi kita hari ini akan mengukur vlog ya. Sebentar lagi kita akan ukur vlognya. Kira-kira berapa ukuran vlog atau berapa vlog yang muncul di dalam kolam ini ya. Nah, nanti kita coba cek ya. Coba ambil gelas vlognya. Kosongin gelas vlog yang baru. Ikannya besar-besar ya, cepat besar. Pertumbuhan ikan patin ini memang saya lihat sangat bagus ya.
Makannya juga lahap nih. Nah, air kolam sedikit hijau ini karena posisinya kan ini juga langsung ya, nggak dibatasi paranetnya, cuman begini aja di atas. Jadi memang ini langsung terkena sinar matahari sehingga memang airnya lebih hijau. Nah, ini kita ambil airnya ya, kita coba ya. Nih. Kelihatan ya vlognya. Coba. Butiran-butiran halus itu, nah itu vlog. Kalau dia yang cepat jatuh itu adalah kotoran, tapi kalau yang halus jatuh secara perlahan itu vlog. Nah, ini kita biarkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit ya. Nanti kita akan tunjukin ke kalian. Nah, sekarang kita akan cek nih ya. Sudah 30 menit. Coba perhatiin. Kemari. Tuh. Ini asumsi saya ini ada sampai ke 15 ini. Coba perhatiin ya. Memang dominan alga hijau ya, tapi ya ini adalah vlognya tuh nampak ya. Dia jatuh secara perlahan-lahan turun ke bawah ya. Nah, ini di DOC 12 hari. Nah, kelihatan ya. Dia turun tuh, nampak tuh menggumpal pelan-pelan jatuhnya. Yang butiran-butiran macam lumut itu jatuh ke bawah secara perlahan. Itu adalah vlog ya. Dan mudah-mudahan SR-nya sangat bagus ya. Tingkat pertumbuhannya juga sangat cepat ini. Kalau di usia DOC 12 hari, pertumbuhan ikan ini lumayan nih. Dan sudah kita sampel bobotnya ya. Nah, untuk porsi pakan, saya menggunakan porsi pakan itu dengan FR 5% ya. Untuk di tahap awalnya itu 5%. Sampai dia nanti ke bobot 100 gram. Setelah itu kita akan turunkan ke FR 3%, seiring dengan vlognya juga semakin kental ya. Semua ini diawali dari hobi, dilakukan dengan santai, tak punya beban dan target. Syukurnya karena ketekunan, keseriusan untuk terus belajar, akhirnya bisa menghasilkan cuan. Ketika ada masalah tak putus asa, tidak mundur dan berbalik arah, justru membuat semakin semangat berkarya. Hilangkan sirik dan dengki hati, karena rejeki sudah ada yang atur. Biarkan mereka dengan pikirannya sendiri, karena kita sukses bukan dari pujian. Raja Nila lahir dari semangat, kecintaan akan budidaya ikan, menularkan aura positif ke siapa saja yang ingin bergabung dan bersatu untuk bisa sukses. Jangan menyerah dan tetap fokus, rezeki akan lahir dari ketekunan. Hentikan omong kosong ketika tak berhasil, karena tak ada sukses yang lahir dari menghina usaha orang lain. Syukurnya adalah contoh nyata, merubah hal biasa menjadi luar biasa, karena rezeki akan berlipat ketika kamu saling berbagi pengalaman. Raja Nila lahir dari semangat, Raja Nila lahir dari ketekunan. Learning by doing, bersama kita bisa. Sukses buat kita semua. Nah, sebelum mencoba ikan biovlog ikan patin ini, saya sebenarnya sudah melakukan ini ya, sudah observasi lah selama kurang lebih 1 tahun dengan menggabungkan beberapa cara yang saya lakukan ya, menggabungkan ikan patin dengan beberapa ikan gitu ya, terus mencoba apakah seperti apa pertumbuhannya, melihat layak nggak ini di biovlog begitu. Dan mudah-mudahan alhamdulillah sudah panen ya. Kemarin kita panen itu di ukuran 600 gram. Dan belum kita jual ya, masih kita nikmatin, kita makan ya. Dan rasanya sangat nikmat ya. Beda ikan patin di biovlog ini sama ikan patin yang dipelihara di tambak-tambak gitu ya. Sangat beda. Dan rasanya jauh lebih enak gitu ya. Nah, itu yang membuat saya semangat. Karena jujur, saya ini bukan penikmat ikan patin ya kalau dihidangkan ya. Saya malah justru menghindarkannya. Saya jarang sekali mau makan ikan patin. Tapi karena ini tadi saya mau coba gitu ya, ternyata nikmat gitu, enak ya.
apalagi di gulai asam ya. Nikmat banget, dan itu membuat saya itu ya tertarik, udah nih kita buatin biovlog yang betul lah gitu. Dan ini sudah kita coba gitu ya. Jadi dulu ikan patin ini masih saya campurkan dengan ikan nila ya, karena jumlahnya yang tidak banyak ya, saya coba beberapa kali lah. Dan ternyata bisa kita simpulkan bahwa untuk biovlog itu yang benar ya, yang benar-benar aman untuk masuk ke dalam sistem biovlog itu adalah ukuran patin dengan panjang badan itu 3 inci sampai 4 inci atau 10 cm gitu ya. Nah, jadi memang kuncinya secara umum biovlog ikan patin ini tidak ada perbedaannya dengan biovlog ikan nila. Justru perbedaan yang signifikan itu sebenarnya vlog lebih cepat terbentuk karena komposisinya pakan lebih banyak masuk ya, karena kan ikannya jumlahnya besar ya. Nah, untuk 250 ekor per meter, ini memang nanti kita lihat, kita akan cek ya. 1 bulan nanti setelah ini kita akan cek apakah memang dia signifikan terhadap patin atau justru terlalu banyak, terlalu padat. Karena sampai sekarang itu belum ada satu pun literasi yang menyebutkan berapa jumlah ikan patin di kolam biovlog per meter kubiknya, jumlah tebarnya. Nah, ini kita coba 250 ekor. Nah, kalau memang 250 ekor ini sedemikian baik, tidak mengganggu pertumbuhannya, berarti ikan patin itu cocok ditebarkan di 250 ekor per meter. Jadi untuk pastinya memang mungkin minggu depan kita akan lihat ya, kita akan cek per beberapa waktu lah ya, masalah pertumbuhan ya, average daily growth-nya si ikan patin ini apakah bagus atau justru tidak bagus ya. Kalau tidak bagus mungkin jumlah ikannya di dalam kolam terlalu padat. Buat kawan-kawan yang mau coba biovlog ikan patin, jangan buru-buru coba, lihat dulu nanti beberapa video yang akan kita upload di depan ya, apakah bagus atau gimana gitu. Kita akan bahas sampai ke FCR-nya lah nanti ya, sampai ke FCR, terus berapa total konsumsi pakannya, untung nggak gitu ya, untung nggak biovlog patin itu ya gitu. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa kita sampaikan di video kita kali ini ya, biovlog tentang biovlog ikan patin. Buat kawan-kawan yang pengen belajar biovlog ya, tapi bingung panduannya seperti apa ya, dan ingin lebih benar cara biovlognya, kalian bisa beli buku saya ya. Saya sudah punya buku tentang panduan teknis budidaya ikan nila ya. Itu ada di Tokopedia, kalian bisa beli ya. Dan itu sudah lengkap ya. Dan untuk starter bakteri, nitrifikasi, dan semua keperluan biovlog itu juga ada di Tokopedia Banggulo, kalian bisa dapatkan di sana. Jadi kalau misalnya contohnya menggunakan starter bakteri dan bahan-bahan yang sesuai dengan saya, tentunya keberhasilan kalian itu akan lebih pasti jadinya ya. Nah gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah berlangganan di channel Banggulo, jangan lupa untuk konfirmasi langganan kalian itu melalui Instagram ya, DM Instagram @channel_Banggulo untuk pengiriman file fasilitas langganan. Baiklah kawan-kawan, saya Banggulo beserta ikan patin ya yang hadir dalam video ini. Mohon undur dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, bye-bye. Ini diawali dari hobi yang dilakukan dengan santai, tak punya beban dan target. Syukurnya karena ketekunan, keseriusan untuk terus belajar, akhirnya jadi usaha penghasil cuan. Ketika ada masalah, tak putus asa, tidak mundur dan berbalik arah, justru membuat semakin semangat berkarya. Raja Nila lahir dari semangat, kecintaan akan budidaya ikan, menularkan aura positif ke siapa saja yang ingin bergabung dan bersatu untuk bisa sukses. Jangan menyerah dan tetap fokus, rezeki akan lahir dari ketekunan. Hentikan omong kosong ketika tak berhasil, karena tak ada sukses yang lahir dari menghina usaha orang lain. Raja Nila adalah contoh nyata, merubah hal biasa menjadi luar biasa, karena rezeki akan berlipat ketika kamu saling berbagi pengalaman. Sukses buat kita semua, amin. Raja Nila lahir dari semangat, kecintaan akan budidaya ikan, justru membuat semakin semangat berkarya. Raja Nila lahir dari semangat, kecintaan
saja yang ingin bergabung berkarya. Raja inilah lahir dari semangat kecintaan akan budidaya ikan, melandungkan aura positif ke siapa saja yang ingin bergabung dan bersatu untuk bisa sukses.